Sayyiduna Agib. Makna Agib al-ati aqib al-anbiya. Sebelum membahas Aqib, kita lanjutkan lebih dulu tambahan pembahasan Sayyiduna Hasyir. Kalau Aqib bermakna al-akhir, yang datang, bisa diberi makna akhir, bisa diberi makna yang datang setelah Nabi-Nabi, pada Nabi ya ba'da. Bisa diartikan, kalau bahasa Jawanya, pungkasane para Nabi. Penutup, sama saja sih itu, Sayyidina Agib, kemudian Khatimul Anbiya, akhir, satu makna semua itu. Akhirul Anbiya. Akhirnya para nabi dan para rasul. Teruskan lanjutan tentang asy-syafa'atul 'uzma. Tambahan pembahasan Senin yang lalu. Jadi pada peristiwa asy-syafa'ah al-'uzma, mungkin sudah saya bahas, tidak mengapa sedikit diulang. Bagi yang belum pernah membaca hadis ini, di hari kiamat nanti masih mendatangi nabi-nabi yang lain. Kalau saya ditanya, oke, ketika di alam dunia saya pernah membaca hadis itu, tapi watak manusia itu kalau menghadapi sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang menakutkan, biasanya dia lupa, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ingat apa-apa. Contoh kecil buat santri yang tidak pernah ceramah di depan ribuan orang, begitu naik mau ngomong apa lupa. Itu tabiatul insan. Terkadang karena ancaman pistol atau pisau atau pedang, mau inget apa lupa. Itu bawaan insan, bashar. Sedangkan kita sudah sepakat bahwa al-ahwalu yaumal qiyamah, hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat itu tidak bisa dikiaskan dengan ahwal di dunia. Berlipat-lipatnya terlalu banyak, jadi tidak bisa dibayangkan. Kemudian umpama saya ditanya, bagaimana seorang yang hadir majelis taklim bisa ingat hadis ini? Jawabnya, ya diingatkan sama Allah Ta'ala. Kalau ingat dengan dirinya sendiri, sudah tidak mungkin. Ya diingatkan, itu jawabnya. Tapi sebenarnya begini ya. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu itu mursyid kan, mursyid thariqah. Ini kalau kita taruh dulu kitab, kita pakai fatwa maha guru kita, di hari kiamat nanti itu sebetulnya ya aslinya nanti itu orang ya berkumpul dengan gurunya. Kalau Qadiriyah, asal dia diakui sebagai pengikut Syekh Abdul Qadir, ya akan berkumpul dengan Sayyidina Al-Jailani. Kalau Naqsyabandiyah, kalau dia diakui oleh Sayyidina Naqsyabandi sebagai pengikut, ya berkumpul dengan beliau. Ini cerita berkumpul ya. Berkumpul. Mahsyar itu kan tempat berkumpul. Itu nanti berkelompok-kelompok itu. Saya pernah baca, kalau tidak salah juga di Tadhkirun Nas, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha itu kan kata Sayyidina Maulana Al-Walid, awwalu qutbin fil Islam. Siti Fatimah itu. Pertama kali ada kutub, ya beliau. Itu nanti ya kumpul dengan anak cucunya. Ya kelompok-kelompok di sana itu. Kalau orang tidak punya mursyid, tidak punya guru,
yang ahlus syafa'ah sendirian. Na'udzubillah, dia masuk di dalam hadis yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Kalau cintanya kepada artis ya kumpulnya sama artis. Makanya saya waktu belajar itu oleh guru selalu diingatkan hati-hati dengan mahabbah, mailul galab, itu bahaya itu. Mailul galab. Kalau ada teman kita suka pelantun, nyanyian, instrumen yang enak, sampai mail, condong hatinya senang kepada fulan, pelantun lagu dangdut, sampai mail cinta kepada fulan, itu jangan pakai teori, saya lagi cari hiburan, tidak apa-apa, sekedar hiburan. Itu omongan betul untuk teori duniawi, tapi begitu hati mail ini tidak hilang loh. Kalau bahasa orang umum itu ada alam bawah sadar itu. Itu ketika dia mati, gawat itu. Nanti cintanya kepada apa, ya itu yang muncul. Di mahsyar dikumpulkan dengan yang dulu hatinya mel kepadanya. Kiaskan hal-hal lain, artis barat kayak Asia, Indonesia, tokoh-tokoh yang mengagumkan sampai kita mahabbah, itu tetap hadis berlaku. Ketika mati ya ingatnya ke situ. Di mahsyar yuhsyarunya dengan itu. Dah, kembali ke pembahasan. Dulu ada itu satu sayyid di Malang sini. Tidak saya sebut namanya. Lumayan alim, belajarnya di banyak pesantren dalam dan luar negeri. Dia masih hidup, Saudul Imam waktu itu masih hidup. Sudan sama Sayyidina Maulana Al-Walid. Kan ada beberapa hal ihwal Saudul Imam yang agak aneh, kan memang iya ada. Nah, dia Sudan. Si Sayyid yang alim ini Sudan. Saya sempat bertanya sendiri ini riwayat. Jadi ini riwayat yang saya bawa ini insyaallah sahih. Sebab saya sudah bertanya langsung ke yang alami. Akhirnya dia bermimpi Gamatil Qiyamah, bangkit hari kiamat, diperlihatkan padang mahsyar si Sayyid ini. Ternyata sesuai dengan yang diceritakan oleh mahaguru-mahaguru. Luasnya tidak terbatas, keadaannya panas, matahari mendekat. Ini mirip-mirip yang diceritakan oleh para masyayikh dan yang di hadis-hadis. Dia ketakutan gitu, si pemimpi ini ketakutan. Nah, ketika dia berjalan, dia ketemu satu kelompok yang ada naungan. Jadi yang di hadis fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh, itu memang ada itu. Kan ada itu, siapa yang mengamalkan ini maka dia fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh. Itu kan yaumul mahsyar ini maksudnya. Dia akan berada di naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Tuhan. Siapa yang mengamalkan ini lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub wa lam yahzan qalbuhu yauma tahzanul qulub. Hatinya tidak akan mati ketika hati-hati orang mati. Maksudnya yaumul qiyamah. Tidak akan sedih hatinya ketika hati-hati orang sedih. Maksudnya yaumul mahsyar itu. Itu memang ada dan terjadi. Si pemimpin ini melihat Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani sedang berada di naungan yang sejuk, rindang, yang unik. Saudara Imam itu sedang dikipasi sama murid-muridnya di mimpi itu. Jadi persis seperti keadaannya di alam dunia itu. Ada beberapa murid yang sedang mengipasi beliau itu. Si orang tadi mendekat kepada Saudara Imam. Terus Saudara Imam Sayyidina Al-Walid Habib Abdullah Al-Jilani berkata kepadanya, ya fulan, al-an ta'arif magami. Sekarang kamu tahu magam saya. Artinya, Sayyidina Maulana Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani itu sesuai dengan ru'yah salihah yang dialami orang ini. Di yaumil qiyamah itu, fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh, beliau masuk di hadis itu. Lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, ya masuk juga. Lam yahzan qalbuhu yawma tahzanul qulub, juga masuk. Terus yang terpenting, dikumpulkan
seorang mursyid yang arif billah yaumal qiyamah dengan murid-muridnya itu memang iya. Memang benar itu. Jadi berkelompok-kelompok. Ada lagi Imam Al-Habr, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, beliau juga mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayahnya Habib Salim yang belum lama wafat itu yaumul qiyamah nanti seperti itu. Di mahsyar yuhsyaru wahdahu ma'a talamidih, kata Imam Al-Habr itu. Nanti dikumpulkan di mahsyar satu kelompok tersendiri dengan murid-murid beliau. Itu magam tersendiri itu. Di mahsyar nanti itu. Tinggal kita, mumpung masih hidup, ingin di kelompok mana, ingin yuhsyaru dengan siapa, tergantung amalan kita apa sekarang ini. Guru kita siapa, amalan kita apa, mahabbahnya kepada apa dan siapa, mailul galab, condongnya hati kita, cintanya hati kita kepada apa dan siapa, ini penentu ini. Ini menentukan dua kiamat. Kan kiamat itu al-qiyamatu qiyamatan. Kiamat itu ada dua, ada qiyamah sughra, yakni kematian, ada qiyamah kubra, ya, yang berurusan dengan mahsyar dan lain-lain itu. Dua-duanya ini berhubungan dengan mailul qalb, mahabbatul qalb. Cintanya hati kepada apa dan siapa, guru kita siapa, amalan kita apa, mahabbahnya kita kepada siapa, itu akan terjadi seperti apa qiyamah sughra kita, dan dalam keadaan apa kita nanti di qiyamah kubra. Jangan diremehkan urusan hati. Hati itu penentu. Bodoh orang yang hanya memikirkan jasad. Bagaimana wajah saya biar tampan, muka saya biar cantik, hanya itu pikirannya, bodoh itu. Wala tuwalli 'anil ajsadi fa innama hiya liturbi, kata Abdul Haddad. Jangan pedulikan jasad. Jasad dari tanah kembali ke tanah, kata Imam Al-Haddad. Orang bisa disebut khusyuk gara-gara galab. Orang meninggal su'ul khatimah gara-gara galab. Orang menjadi wali gara-gara galab. Kenabian turunnya ke galab. Semua ini larinya ke hati. Iman galab, khusyuk galab, tadabbur galab, tafakkur galab. Orang paham ilmu, yang paham al-galab. Hafalan tersimpan di galab. Orang bisa merasakan nur, yang merasakan galab. Bisa tahu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Faham sima dari galab, firasah galab, mukasyafah galab. Semua larinya kepada al-galab. Karena itu orang yang berakal pasti ihtimamuhu urusan al-galab, ilmu al-galab. Nah, jasad ini penyampai, perantara. Orang mendapatkan nurul galab itu memang lewat khusyuk, tapi kan ada sholatnya. Orang tadabburul Quran, tapi ada suara membacanya, ini perantara saja untuk ke sana. Jadi kembalinya itu muaranya ke hati. Mata kita ini kita pakai lihat kitab, kita pakai melihat Al-Quran, kita pakai melihat muka orang tua, muka guru, muka wali, muka orang soleh. Dengan niat ikhlas mengamalkan hadis kan mendapat nur, mendapat thawab, masuknya ke galab. Jadi jadikan matamu, tanganmu, kakimu, perutmu perantara-perantara untuk merengkuh anwarul galab, manafi'ul galab. Jangan terbalik. Si hatinya geber, kemudian si hati ini memakai anggota badan untuk maksiyah kepada Rabbul Alamin. Waliyadzubillah. Karena hatinya busuk, menjadi imam si hati ini. Lah hati yang menuju kepada kebusukan namanya nafas. Padahal barangnya yaitu itu. Satu, ruh. Jadi sebetulnya nafsu itu ya ruh, galab itu ya ruh. Ini satu istilahnya aja yang beda ini.
Kalau bahasa tauhid a'radnya yang beda. Sifat yang masuk itu. Kalau jirimnya, zatnya, jasadnya satu, ya ruh. Jadi al-qalbu, ar-ruhu, an-nafsu sama ya. Zatnya satu. Tolong dipahami ini penting. Sebab Anda hidup yang menjadi imam. Anda adalah qalbuka, hatimu. Anda mati, yang menjadi penentu khatimatuka adalah qalbuka, hatimu. Di hari kiamat nanti, Anda berada di kelompok mana, yang dipimpin siapa, tergantung qalbuka, hatimu di alam dunia sekarang ini. Penting sekali. Penting sekali. Malah saya katakan ahambul muhimmat al-qalb. Kita perlu itu. Makanan hati itu apa? Minumannya apa? Cara pembersihannya bagaimana? Supaya subut. Begitu hati kita futuh, bersih, tidak goyang lagi. Caranya bagaimana? Ada semua jawabannya di kitab-kitab sudah ada. Tinggal dipahami, diamalkan, minta lutuf dari Allah Subhanahu wa taala supaya tidak yataza'za, tidak goncang lagi masuk di keterangannya. Sayyidina Maulana Al-Walid Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Beliau kalau ada pembahasan ini tentang yang saya utarakan tadi itu, pasti beliau tutup biasanya dengan kata-kata begini. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan as-sabat was-subut. Tetap kokoh, gak goyang-goyang lagi. Sebab ada salbul ata, itu yang gawat itu. Sudah pemahamannya benar, pengamalannya benar, tujuannya benar, diambil oleh Allah. Alhamdulillah, ini yang gawat. Itu katanya yang bisa mengunci. Kalau kita sudah jadi orang soleh dan diakui soleh oleh orang-orang soleh, supaya tetap menjadi soleh, kuncinya itu An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah sampai Anda mendapat nazrah dari Nabi supaya tidak dicabut lagi nikmatnya. Kalau kata Sidi Abdul Aziz harus ketemu ya Allah, kalau kata beliau. Sudah ketemu ya Allah itu aminah minas salb, akan aman daripada dicabut. Ya kelas kita sulit kan ya Allah. Jadi ya paling memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam dunia, qabla al-akhirah. Di akhirat sudah jelas, di alam dunia kita juga minta syafaat agar kebenaran-kebenaran yang telah kita pahami, kita alami dan kita amalkan itu tidak diambil lagi oleh Allah Ta'ala. Usahakan sampai bermimpi Rasulullah SAW disyafaati supaya tidak hilang. Dan jangan lupa juga bersyukur, asyukurulillah, memuji Allah, alhamdulillah, karena memuji Allah, bersyukur kepada Allah dan sholawat ala Nabi itu kunci nikmat supaya tidak diambil, supaya tidak hilang. Ada hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihatin lana wa li ahbabina wa liman sami'a kalamana hadha wa ila hadratin nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu صراط الذين غير